Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayat di surah ke-62 di surah Al-Jum'ah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, takut dari kematian itu. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha tahu perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Kemudian kalian akan dikabarkan kepada kalian apa-apa saja yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan di dunia. Jemaah ikhwah fillah, kematian adalah misteri. Misteri terbesar dalam kehidupan seorang manusia, dalam kehidupan makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia, dalam kehidupan kita seorang muslim. Kapan waktunya? Tak ada yang tahu. Di mana tempatnya ketika kita mati kelak? Kita pun tidak tahu. Dalam keadaan bagaimana? Sama sekali tidak ada orang yang tahu. Dalam keadaan bagaimana, kemudian di mana tempatnya, kapan datangnya, sama sekali kita tidak tahu. Tak ada yang tahu. Di akhir surat Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang hal ini. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada satu jiwa pun, tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari. Dan tidak ada satupun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Sekali lagi, ini adalah misteri, hadirin, yang kita harus sikapi dengan sangat bijak. Pertama, kalau kita meyakini bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, akan tetapi kapan waktunya dan dalam keadaan bagaimana kematian itu mendatangi kita, tentu kita akan bersiap-siap dengan persiapan yang paripurna. Karena bagi kita, ikhwah fillah, kematian adalah bukan akhir dari segalanya. Dalam keyakinan kita, tanamkan dalam dada kita bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan. Justru kematian adalah awal dari kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Rumah yang sebenarnya bukan rumah kita yang kita tinggali bersama keluarga di dunia. Rumah kita yang sebenarnya adalah nanti di sana. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau menempati rumah yang bagaimana? Hanya ada dua pilihan. Tak ada pilihan ketiga, jemaah. Apakah kita akan menempati sebuah kafling istana di jannahnya Allah? Atau bahkan kita akan menempati salah satu jurang di antara jurang-jurangnya Jahannam, na'udzubillah.
Nobody knows. Tak ada satupun yang tahu. Bagi kita orang mukmin, pasti kita akan mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita yang sebenarnya, yang hakiki nanti. yakni kehidupan akhirat. Ikhwafillah, Nabi SAW Rasul yang mulia, beliau menegaskan bagaimana orang yang selalu mengingat kematian disebut sebagai manusia yang paling cerdas. Seorang cerdik cendikia, seorang cendikiawan, bukan orang yang bergelar 1 meter, tidak, atau orang yang seringkali kemudian melahirkan teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Tidak. Nabi menegaskan orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan dia berusaha untuk mempersiapkan bekal terbaik setelah kematian itu. Itu yang pertama. Yakinkan diri kita bahwa kematian pasti akan datang dan kita akan menjalani kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Kapan mulai akhirat? Selepas kita meninggalkan dunia ini. Lepasnya ruh dari jasad kasar kita. Kemudian kita akan masuk ke dalam fase kehidupan baru. Alam barzah, itulah mulai akhirat kita. Dan alam barzah, kata Nabi, bisa menjadi salah satu di antara 2 keadaan. Apa itu? Pertama, barzah kita nanti bisa menjadi taman-tamannya surga Allah, Jannatun Na'im. Atau bahkan yang kedua, bisa menjadi jurang-jurangnya neraka jahim. Dan itu pilihan. Tergantung kita mau memilih yang mana, jemaah. Bagi kita orang mukmin, tentu kita selalu mengharapkan kepada Allah dalam hari-hari kita, memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu ya Rabb, dan kami memohon kepadamu jannahmu ya Rabb, serta kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan dari jahannammu ya Allah. Ikhwafillah, Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat ke-8 di surah Al-Jumu'ah tadi. Kemanapun kamu lari, pasti kematian akan mendatangi. Kematian akan datang kepadamu dan tidak ada yang tahu kapan. Kematian tidak ada hubungannya dengan usia. No. Tidak. Banyak sekali orang-orang yang usianya masih belia, masih remaja, masih dalam masa-masa yang menikmati kehidupannya. Saatnya mati, matilah dia. Yang kedua, kematian tidak ada kaitannya dengan sakit. Banyak orang yang sudah koma 4 tahun tergeletak di tempat tidur di rumah sakit. Tapi takdir Allah menentukan bahwa dia harus hidup lagi. Dia hidup lagi dan sehat, bugar kembali. Banyak orang yang sedang sehat, sedang berolahraga pagi hari, dalam keadaan segar bugar, tiba-tiba dia terjatuh, matilah dia. Kematian tidak ada kaitannya dengan kecelakaan, dengan musibah. No. Banyak orang yang mestinya dia mati karena kecelakaannya sangat luar biasa dahsyatnya, tapi dia ternyata masih bisa hidup. Ikhwafillah, ini pelajaran yang harus kita ambil dan kita harus kemudian mengingati itu supaya dikatakan sebagai orang yang cerdik, orang yang cerdas, karena kita banyak mengingat mati. Mengingat mati tanda orang yang bijak, tanda orang yang paham. Oleh karena itu, jangan lupakan ini jemaah.
Karena ini akan melembutkan hati kita. Insya Allah, hati kita akan dilembutkan dengan satu pelajaran yang luar biasa bernama kematian. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.